Merhaba. Sombong. Sombong banget orang Turki. Aku? Enggak, kamu enggak. Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada moga-moga Allah tetap menganugerahkan keimanan dan juga kesehatan serta rasa cinta di dalam relung hati kita, ya. Dan kita tentu yakin di atas keimanan, kesehatan dan rasa cinta itu kita beragama, menjalani kehidupan dalam gelombang dunia modern yang fana ini, gelombang yang penuh fitnah dan penuh dengan kejahatan ini. Moga-moga kita bisa melalui kehidupan yang fana ini dengan selamat, yaitu kehidupan al-hayatul faniyah, dan selamat sampai kehidupan di akhirat, di alam baqa, ya, alam akhirat yang tidak pernah musnah lagi, yaitu al-hayatul baqiyah. Dan moga-moga Allah tetap menjadi pelindung kita di dunia dan di akhirat. Dan tentu yang paling seru, paling menggebu adalah upaya-upaya lawan politik Anies untuk memasukkan Anies ke dalam penjara melalui lembaga KPK. Dan tampaknya sejumlah pengamat sudah mencoba, ini bukan persoalan hukum murni tapi sudah persoalan politik tingkat tinggi. Kalau Anies dijadikan tersangka rakyat tidak punya pilihan lain. Ini ditulis oleh wartawan senior As'ari Usman. Saya dapat kiriman ini kemarin hari Rabu 7 September. Anies Baswedan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sendirian, tidak ada pengawal maupun pendamping. Dia diperiksa selama 11 jam. Kalau orang-orang KPK itu beragama, maka kedatangan Gubernur DKI Jakarta itu dengan tidak membawa siapa-siapa akan mereka pahami sebagai suasana tanpa beban, ya. Tanpa beban berarti keyakinan penuh bahwa dia tahu 100% seluk-beluk Formula E yang dipersoalkan oleh KPK. Yang sekarang punya beban adalah KPK sendiri. Orang-orang di lembaga anti korupsi ini sebetulnya sudah mengerti bahwa Anies tidak punya perkara yang harus ditindaklanjuti. Tidak ada sepeser pun uang negara yang dimakan oleh Anies dalam hal pembayaran fee Formula E. Anies hanya mempercepat pembayaran supaya tidak kena denda. Tapi mengapa KPK masih mencari-cari kesalahan? Bahkan beredar luas spekulasi bahwa Anies akan dijadikan tersangka. Mengapa? Ya. Yang jelas KPK tidak sendirian, atau lebih tepat tidak mandiri. Pantas diduga ada yang menitipkan keinginan. Ya, kita tahu ya, lembaga KPK itu adalah produk politik, ya, hasil dari pertarungan elit di DPR. Lahirlah pimpinan-pimpinan KPK yang disetujui oleh anggota DPR, dan itu berarti anggota DPR semuanya adalah orang-orang partai politik yang memiliki masalah dan keinginannya masing-masing. Nah, apa dampak yang akan muncul kalau Anies dijadikan tersangka? Pastilah rakyat mayoritas pendukung Anies akan melihat upaya mentersangkakan itu sebagai instruksi dalam tanda petik, ya, dari kelompok oligarki konglomerat hitam. Tak ada tafsiran lain bagi rakyat. Pemeriksaan Anies oleh KPK murni soal politik, ya, sebagaimana yang disinyalir oleh Bambang Wijoyanto, ya.
ada nuansa politiknya. Murni soal nafsu oligarki yang tidak ingin Anies maju di Pilpres 2024. Oligarki rakus, perampok manusia, sadar bahwa mereka akan sirna di bawah Presiden Anies Baswedan. Jadi mereka akan lakukan apa saja untuk mencegah itu. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi, maka kasus sumber waras, pengadaan bis Transjakarta dan lain-lain jauh lebih mudah untuk diungkap. Mengapa KPK tidak menelusuri kasus-kasus ini? Maksudnya kasus yang dibuat oleh Ahok Gubernur DKI sebelumnya, yang sudah terang benderang ya. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi, maka kasus sumber waras, pengadaan bus Transjakarta dan lain-lain jauh lebih mudah untuk diungkap. Mengapa KPK tidak menelusuri kasus-kasus ini? Oleh karena rakyat yakin pemeriksaan Anies oleh KPK murni sebagai instruksi dalam tanda petik oligarki, maka dipastikan grassroots Anies di seluruh Indonesia akan menyambutnya dengan aksi-aksi politis pula. Apabila Anies dijadikan tersangka, dapat dipastikan rakyat cerdas dan sehat akal akan turun ke jalan-jalan, tidak hanya Jakarta tapi seluruh pelosok negeri untuk menunjukkan perlawanan. Kalau para penguasa ingin memicu pergolakan nasional yang akan berlangsung tanpa jeda, maka jadikanlah Anies tersangka. Jika para pengusaha dan penguasa punya duit tak bernomor seri, maka rakyat Anies akan menunjukkan semangat perlawanan yang tidak terbatas, unlimited. Ini kata Asy'ari Usman ya. Jangan-jangan tindakan bodoh menjadikan Anies tersangka akan mempercepat pematangan kejatuhan rejim bobrok yang hari ini berbau sangat busuk. Jangan-jangan tindakan bodoh menjadikan Anies tersangka akan mempercepat pematangan kejatuhan rezim bobrok yang hari ini berbau sangat busuk. Rakyat tidak punya pilihan lain. Mereka tidak akan membiarkan puncak kezaliman itu berlangsung tanpa koreksi. Boleh jadi rakyat sudah lama menunggu alasan yang sangat kuat untuk melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran. 8 September 2022, jurnalis pemerhati sosial politik Asy'ari Usman. Satu tulisan yang menunjukkan kegeraman dan sekaligus ketidakberdayaan menghadapi situasi, tetapi menimbulkan secercah harapan. Jika Anies jadi tersangka, maka saat itulah momentum untuk menjatuhkan buah yang sudah busuk di pohon untuk jatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like he's gonna eat and Alright, come on. We're gonna do thumbnail. thumbnail. Yeah. Dan ini Wait.